Di sini saya sebagai kuasa hukum penggugat akan membacakan surat dakwaan dengan nomor perkara 33-PDT.G-78-PN 2024 atas nama penggugat Tuan Andi dan atas nama tergugat Tuan Budi. Yang pertama, pendahuluan bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara Wan Prestasi ini menyaksikan kesimpulan atas seluruh proses persidangan berdasarkan alat bukti tertulis, saksi-saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di muka sidang. Yang kedua, fakta hukum yang terungkap di persidangan. Yang pertama, bahwa pada 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter kuadrat di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga Rp 1 juta. Yang kedua, bahwa para pihak sepakat pembayaran dilakukan 2 tahap. Tahap pertama yaitu Rp 300 juta dibayar saat penandatangan atau telah dibayar. Tahap kedua, Rp700.000 paling lambat 3 bulan sejak penandatanganan. Yang ketiga, bahwa penggugat wajib menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama setelah pembayaran lunas. Yang keempat, bahwa tergugat tidak melakukan pelunasan hingga lewat 6 bulan dari batas waktu yang diperjanjikan. Yang kelima, bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali somasi namun tidak ditanggapi oleh tergugat. Yang keenam, bahwa alasan tergugat terkait belum cairnya pinjaman bank tidak dibuktikan dan tidak pernah diperjanjikan sebagai syarat pembayaran. Ketujuh, bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat dirugikan karena tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain dan terjadi penundaan pemanfaatan ekonomi atas objek tanah tersebut. Yang ketiga, analisis hukum. Yang pertama, perjanjian sah dan mengikat. Berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat memenuhi seluruh syarat sah perjanjian. Yang kedua, tergugat melakukan wan prestasi. Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar sisa harga tanah dalam jangka waktu 3 bulan. Hal ini merupakan cedera janji sebagaimana pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dianggap lalai apabila telah nyatakan lalai tetap tidak memenuhi prestasi. Yang ketiga, somasi telah dilakukan. Penggugat telah melayangkan 2 somasi sehingga unsur kelalaian tergugat telah terpenuhi. Yang keempat, alasan tergugat tidak membayar karena pinjaman bank belum cair bukan alasan hukum. Karena keterlambatan atau kegagalan mendapatkan pinjaman adalah risiko pribadi tergugat, bukan tanggung jawab penggugat. Yang kelima, penggugat berhak atas pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, akibat wan prestasi debitur, kreditur berhak meminta yang pertama, pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian atau disertai dengan ganti rugi. Kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, bukti dan fakta hukum, penggugat menyimpulkan bahwa tergugat terbukti melakukan wan prestasi karena tidak membayar sisa harga tanah sebagaimana telah disepakati. Yang kedua, somasi telah dilakukan namun tergugat tetap lalai. Yang ketiga, alasan tergugat tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapuskan kewajiban prestasi. Yang keempat, penggugat mengalami kerugian nyata akibat kelalaian tergugat. Yang kelima, oleh karena itu, penggugat berhak memperoleh pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian beserta ganti rugi. Yang kelima, petitum kesimpulan. Dengan ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua,
menyatakan tergugat terlawan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah 700.000 rupiah atau menyatakan perjanjian batal. Yang keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi imaterial sebesar 100 juta rupiah. 5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau with verbal beach forward meskipun ada upaya hukum dari tergugat. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membiayai atau membayar biaya perkara. Sebagai penutup, demikian surat kesimpulan ini disampaikan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara quo atas perhatian majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Bogor, 18 November 2024. Saya sebagai kuasa hukum penggugat, Angelika Hotolubis, sarjana hukum. Terima kasih.